Pemirsa, eksekusi lahan dealer mobil di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Polisi harus menembakkan water cannon untuk membubarkan massa yang mencoba menghalangi eksekusi. Eksekusi lahan dari Pengadilan Negeri Makassar terhadap dealer mobil dan lahan di Jalan Petarani, Kota Makassar berlangsung ricuh. Massa mencoba untuk menggagalkan eksekusi, diminta mundur oleh pihak keamanan. Karena mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik tanah, polisi terpaksa menembakkan water cannon untuk membubarkan massa. Usai massa dipukul mundur, proses eksekusi lahan kembali dilanjutkan. Terkait mengenai masalah pelaksanaan hari ini, yang memang sudah lama mau dilakukan eksekusi, alhamdulillah hari ini berjalan, dan itu dalam hal ini memang ada perlawanan. Oleh karena itu, disesuaikan dengan kekuatan personil yang ada. Ada berapa personil yang dikerahkan, Bang? Baik, untuk kami dari Polrestabes, baik dari Polda, jumlah keseluruhan sudah kurang lebih 900. Proses pengosongan lahan ini menggunakan alat berat. Luas lahan yang dieksekusi mencapai 4.000 meter persegi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sidang kasus dugaan suap Ronald Tanur kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan sejumlah saksi atas terdakwa Zarof Rikar. Hari ini Majelis Hakim akan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap Ronald Tanur. Para saksi ini akan dihadirkan untuk terdakwa mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Sebelumnya, sidang tuntutan ketiga terdakwa hakim sudah digelar pada 22 April 2025. Jaksa menuntut Erentua Damanik dan Mangapul 9 tahun penjara atas dugaan menerima suap dan gratifikasi untuk membebaskan Ronald Tanur. Jaksa juga menjatuhkan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Sementara untuk Heru Hanindio dituntut lebih berat, yaitu 12 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Menghadirkan saksi yang 2 orang telah dipanggil, dengan saudara tidak hadir. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Amrina Rida di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat siang Amrina, apa agenda sidang hari ini? Iya, Jela dan juga pemirsa, untuk sidang lanjutan terkait dengan perkara kasus suap yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarof Rikar, salah satunya adalah terkait dengan pengurusan perkara Ronald Tanur. Ini agendanya pada hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Dan untuk sidang sendiri, tadi sudah dimulai sekira pada pukul 11 pagi di ruang sidang, yakni Muhammad Hatta Ali. Nah, sebenarnya kalau dari pihak Jaksa Penuntut Umum ini, Zila, mengagendakan ada 9 saksi yang direncanakan untuk memberikan keterangan. Namun tadi dari pihak JPU pada pagi ini baru mengkonfirmasi bahwa hanya ada 3 saksi saja yang sudah terkonfirmasi hadir dan bisa dimintai keterangan. Dan untuk 3 saksi tersebut ini adalah bernama Bertno Mensen Sidabutar yang diketahui merupakan seorang advokat, lalu juga ada Diah Puspita Ningrum dan juga Abdul Muluk. Nah, Zila dan juga pemirsa, pada sidang lanjutan perkara yang melibatkan Zarof Rikar ini sebenarnya tidak hanya Zarof Rikar saja yang akan dibahas begitu perkaranya dan juga disidangkan, namun juga akan ada persidangan dengan terdakwa yakni Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur, dan juga pada awalnya juga akan direncanakan adanya sidang sekaligus bersama dengan ibunda Ronald Tanur yang juga merupakan terdakwa bernama Meriska Wijaya. Namun memang untuk terdakwa yakni Meriska Wijaya untuk sidangnya ini diskors ataupun juga ditunda hari ini dikarenakan saksi yang dihadirkan oleh JPU untuk memberikan
keterangan terkait dengan kasus Meriska Wijaya ini tidak dapat hadir, sehingga untuk sidang khusus untuk Meriska Wijaya, Ibunda Ronald Tanur akan diundur ataupun juga baru akan dilanjutkan pada tanggal 5 April 2025. Sehingga sekarang situasinya yang berada di dalam ataupun sidang ini yang berlangsung adalah sidang dengan terdakwa yakni Zarov Richard. Sementara untuk terdakwa Lisa Rahmat ini nanti sidangnya baru akan dimulai pada pukul 1 siang, menunggu dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak JPU. Untuk perkara Lisa Rahmat ini akan datang diperkirakan pada pukul 1 siang. Nah, kalau kita melihat bagaimana kasus ini bergulir, Zila dan juga pemirsa, memang antara Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur, lalu juga Zarov Richard yang merupakan mantan pejabat MA, dan juga Meriska Wijaya, ini ketiganya saling berhubungan satu sama lain karena ketiganya ini terlibat dalam upaya suap terhadap ataupun juga dalam kasus Ronald Tanur, di mana ia diduga ataupun ketiganya diduga melakukan pemufakatan jahat untuk memberikan Ronald Tanur ini vonis bebas di tingkat kasasi untuk memperkuat adanya vonis bebas yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana diketahui bahwa dua orang yang berperan besar ini adalah Zarov Richard sebagai maklar kasus, begitu ya, bekerja sama dengan Lisa Rahmat yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur. Keduanya ini bermufakat untuk menyuap begitu ya, ataupun memberikan uang senilai 5 miliar rupiah kepada Hakim Agung Mahkamah Agung yakni Susilo, yang mana pada waktu itu uang tersebut diberikan agar Susilo menetapkan vonis bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Dan juga dari persidangan sebelumnya pada tanggal 21 April 2025 ini Hakim Agung Susilo pun juga sempat dihadirkan pada persidangan Zarov Richard dan mengakui bahwa memang sempat bertemu dengan Zarov Richard beberapa waktu sebelum persidangan tingkat kasasi Ronald Tanur ini dilakukan. Dan dalam pertemuan tersebut ini Hakim Agung Susilo menyebutkan bahwa memang diberikan ataupun juga dimintai pertolongan oleh Zarov Richard untuk memvonis bebas Ronald Tanur. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana Zarov Richard ini dari pihak Kejagung menyebut bahwa Zarov Richard merupakan mantan pejabat MA maksud kami, yang merupakan maklar kasus, memang tidak hanya kasus Ronald Tanur saja yang pada akhirnya permasalahkan begitu, karena dari pihak Zarov Richard sendiri diketahui menerima banyak sekali suap hingga mencapai 915 miliar rupiah dari berbagai macam perkara kasus, yang tentunya hal ini semakin membuka bagaimana ada kasus suap yang ada di Indonesia. Dan atas perbuatannya Zarov Richard sendiri ini disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A ataupun juga pasal 5 ayat 1 dan pasal 12 B jungto pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan atas pasal yang dijerat ini Zarov Richard memang terancam hukuman penjara hingga mencapai 20 tahun penjara. Hingga kini untuk sidang masih berlangsung. Tadi kalau kami melihat yang baru saja diminta keterangan adalah advokat Bert Nomansen Sidabutar, dan nanti kita lihat bersama bagaimana proses berlangsungnya sidang yang melibatkan Zarov Richard ini. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Amrina Rida langsung melaporkan dari Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.